Kalau menurut saya, orang-orang yang sering mencoret-coret dinding ini berdasarkan pengalaman ya, kebanyakan sih mungkin usia-usia SMP yang memang baru mencari jati diri ya, bisa dibilang suka berbuat nakal dan sebagainya. Itu kebanyakan seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan juga orang-orang yang di usia 18 tahun ke atas yang memang memiliki jiwa seni itu suka melakukan coret-coret dinding, melakukan grafiti dan sebagainya. Kita bisa memberikan sudut pandang lain untuk si oknum tersebut bahwa melakukan mural di tembok itu bisa menggunakan media digital yang nantinya bisa dicetak di kaos, di stiker, di tote bag dan lain sebagainya, dan nantinya itu bisa dijual kembali dan bisa menguntungkan si oknum tersebut begitu. Lebih ke ini ya, ke kita harus ngecat ulang lagi tembok rumah kita, itu kan buat pekerjaan lagi, dan memang yang seharusnya dinding kita itu masih bisa tahan misal 5 tahun ke depan, tidak harus dicat kembali. Jadi harus dicat kembali lebih cepat lah istilahnya kalau misalnya mereka sudah mencoret-coret dinding rumah, seperti itu sih. Jadi untuk pembiasaan anak-anak mencoret di tempat yang benar itu dimulai dari sejak dini ya, sejak dini. Dari mulai mereka sudah bisa memegang pensil atau mungkin masih balita, batita itu sudah diarahkan untuk mencoret pada tempatnya. Jadi tidak di tembok dan sebagainya. Sebetulnya ketika anak-anak usia dini memang mereka cenderung untuk mencoret dimanapun dia inginkan, tapi paling tidak orang tua memberikan tempat ya. Jadi mungkin tembok tetap dikasih kertas gitu. Terus kemudian di sekitarnya juga ada kertas-kertas yang bisa dia coret-coret, dia gunakan untuk meluapkan apa yang ada di hatinya. Dia ingin cerita apa, dia ingin menceritakan apa yang dia dengar, yang dia alami begitu. Kemudian pembiasaan ini memang kalau dilakukan sejak dini itu lebih bagus, karena memang anak-anak usia dini itu ibarat spons yang menyerap apapun yang dia lihat, terutama apapun yang dia dengar dia akan serap hampir 80%. Makanya apapun yang dia lihat dari orang tua ataupun orang-orang di sekitarnya, apapun yang dia dengar itu akan masuk ke dalam dirinya. Nah, itu yang akan membuat dia mencoret apa yang dia inginkan. Maksud saya, seandainya misalnya di sekitarnya itu ada misalnya guru atau mungkin orang-orang di sekitarnya membuat dia tidak nyaman, itu biasanya coretan yang dia buat gelap seperti itu ya, karena itu menceritakan apa yang dia alami, dia rasakan. Jadi sesuatu yang gelap, biru juga biru dongker gitu. Pasti itu dia ketika gurunya tanya, kamu ini gambar apa? Mesti isinya, kalau pengalaman saya itu mama marah gitu misalnya, atau aku sedih, atau misalnya kucingku lagi kemarin mati misalnya dan sebagainya. Jadi sesuatu yang menyedihkan, yang hitam-hitam misalnya dia coret-coret hitam gitu, ada ini mamaku gelap gitu, berarti dia mamanya lagi marah misalnya. Tapi kalau di saat lain dia mencoret dengan warna yang cerah, suasana hatinya sedang senang. Jadi seperti itu. Makanya dengan coretan itu langkah awal sebetulnya untuk menulis sebuah kisah hidup ya. Jadi memang pembiasaan itu sejak dini, sedini mungkin. Untuk saya pribadi, saya terganggu karena kadang itu ada yang coret-coret seperti kata-kata yang kurang sopan atau gambar-gambar yang kurang sopan seperti itu. Jadi saya sangat terganggu, dan apalagi yang membacakan tidak hanya di umuran
remaja, dewasa, anak-anak pun bisa membaca hal-hal tersebut. Seperti itu. Upaya yang bisa dilakukan itu misal dari masyarakat sekitar ya, atau tokoh masyarakat itu bisa diadakan semacam kegiatan bersama dengan pemuda-pemuda untuk memperindah dengan cara melukis tembok-tembok lorong misalnya, atau tembok-tembok di mana masyarakat itu melewati, sehingga bukan hanya kayak dibikinkan tema seperti itu, seperti ada temanya, tidak hanya coret-coretan sembarang. Itu yang bisa memperindah lingkungan sekitar. Upayanya mungkin ya, agar anak-anak itu bisa lebih kreatif juga, menaruh kreativitasnya di situ, tidak hanya merusak fasilitas umum. Ya, untuk kejadian coret-coret dinding, baik itu vandalisme ataupun melakukan grafiti di dinding, itu yang pertama, apabila merusak fasilitas umum itu tidak dapat dibenarkan, karena fasilitas umum itu kan memang kita bayar dari pajak dan sebagainya. Dan kedua, itu merusak estetika dari lingkungan, di mana coret-coretan seperti itu kadangkala terlihat kayak menjadi kotor, menjadi kumuh begitu kelihatannya. Tapi kalau misalnya grafiti yang memang sudah ada izin dari misalnya warga setempat atau aparat setempat, dan memang tujuannya untuk memperindah, itu menurut saya boleh-boleh saja dan bahkan harusnya didukung oleh masyarakat sekitar.